Hai, ketemu lagi dengan gue Yoga. Dan gue Yorin di Ribet. Ringkasan berita terkini. Senyum-senyum aja. Oke, tanpa berlama-lama lagi Yorin, langsung sikat. Oke, berita pertama kita bahas dari Detik News aja ya. Ini Yes. ada Ganjar soal Mahfud kritik food estate. Nah, kita lihat di debat, katanya begitu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritik program food estate yang dinilai gagal. Apa yang mau kita lakukan? Food estate yang sekarang banyak digembar-gemburkan. Saya kira semua orang punya pesan itu gagal, Pak. Dan saya kira iya. Kenapa? Karena kita menyediakan lahan yang besar. Tidak dipikirkan bahwa lahan yang besar dengan modal yang besar itu harus ada petani. Sementara itu lahan yang disediakan itu nggak ada orangnya. Nggak ada Terang, orangnya. Pak Mahfud. Oke. Gimana menurut Yoga mengenai hal ini? Pak Mahfud ini kira-kira mau menyerang siapa ya? Wah, kalau ngomongin food estate ya kan, ini jelas nih. Kayaknya sih arahnya ke Pak Prabowo ya kan. Karena kan secara umum orang-orang tahu ya. Katanya nih Pak Menhan ya yang diserahi tanggung jawab untuk urusan food estate. Nah, tapi banyak juga masyarakat juga yang nggak tahu gitu kan kalau food estate ini memang bukan cuma di Kemenhan aja ya kan. Ini juga kolaborasi antar kementerian Lin. Jadi ya jelas pertanian, KLHK ya kan. Jadi banyak dan risetnya juga panjang. Jadi gua nggak tahu ya kenapa orang menjadikan Kementerian Pertahanan yang jelas menterinya ya kan Pak Prabowo ini yang jadi sasaran tembak. Jadi pokoknya nih semua yang terkait sama food estate nih, wah pokoknya tanggung jawab terbesarnya di beliau nih gitu. Padahal kan risetnya aja butuh waktu yang panjang gitu loh. Gitu. Gue nggak tahu sih mau nyerang siapa ya. Pasti kalau misalnya nyerang Pak Prabowo artinya menyerang Pak Jokowi juga ya kayaknya. Ya arah-arahnya mungkin ke sana gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita bicara mengenai food estate ini sebenarnya dari zaman Soeharto juga sudah ada kan. Udah ada dari zaman dulu. Ya, dan berarti analisanya sudah panjang gitu dan lain-lain. Ya walaupun sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan diserahkan ke Prabowo atau entah siapapun itu sebenarnya kan mereka lebih berpikir tentang gimana caranya biar lahan ini tidak mangkrak gitu kan. Iya betul. Gitu ya, mungkin yang nyerang-nyerang ini ya biasa lah, maksudnya biar ada ini aja biar ada bahasan aja kali ya. Iya dan hasilnya juga nggak mungkin terlihat dalam waktu dekat gitu. Bisa jadi di pemerintahan berikutnya gitu kan baru mulai kelihatan progresnya gitu. Jadi kalau misalkan tendensi ini nih arahnya kemana nih kayak udah kelihatan sih mau mengarah ke siapa gitu udah jelas gitu. Karena kalau kita bicara mengenai gagal ya gitu. Zaman Pak Soeharto analisanya dari 25 tahun lalu gagal. Swasembada pangan dulu zaman dulu. Iya, lalu Pak SBY juga sempat buat. Ya kan, terus dibagikan ke investor ternyata salah strategi juga karena ternyata yang berada di usaha di bidang pangan dari 36 kalau nggak salah 36 investor itu ternyata cuma satu pengusaha yang memang mau melanjutkan industri pangan gitu ya. Jadi memang sekarang gagal lagi gitu. Jadi sebenarnya mungkin yang perlu dilakukan itu menemukan formula yang tepat ya. Gimana caranya biar berhasil karena lahannya sudah disediakan gitu. Kalau lahan ya untuk urusan lahan Indonesia sih nggak bakal kekurangan gitu kan, lahan itu pasti udah banyak banget lah gitu kan, udah disediain sama pemerintah nih, tinggal gimana nih ngelolanya nih, kolaborasi ya kan, kerjasama antar kementerian sesama stakeholder di pemerintahan karena deket-deket pergantian pemimpin gitu kan. Orangnya dirombak lagi, kebijakannya nanti takutnya berubah lagi. Bukannya kerja 100% tapi malah saling serang, saling sindir. Atau ada ego-ego ego antar ini gak sih? Kayak departemen atau pemimpin, takutnya sih gitu kan. Ini menarik gak yang lo bilang. Jadi menurut gue nih salah satu kan lo bilang tadi, makanya gue tuh berharap ya capres-cawapres kita tuh ada yang kurang tau gak apa? Apa tuh? Gue tuh berharap capres-capres kita tuh masing-masing ngeliatin dulu nih kabinet bayangannya. Oke, ya betul. Itu yang nggak ada gitu. Jadi apapun rencana ke depan, mau hubungannya dengan food estate atau enggak gitu ya, gitu. Jadi kita bisa ngebayangin, oh dengan orang ini yang punya kapasitas seperti ini, kemampuan seperti ini, ini bisa nih dia ngembangin karena secara mungkin
otaknya lebih Iya, keilmuannya si Yes, tokoh ini tuh kayaknya exactly. lebih mumpuni nih dibanding menteri sebelumnya misalkan kayak gitu. Kabinet gitu. bayangan itu harus ada gitu, disampaikan ke masyarakat, ke publik. So, karena gue melihat termasuk gue pribadi adalah orang yang sangat-sangat bingung memilih siapa aja. Nggak, jujur aja sekarang. Oke. Waktu awal gue somehow gue kayak tahu gue kayaknya memilih nomor ini nih gitu. Iya, Tapi makin kesini gue makin nggak yakin gitu, kayak gue agak-agak bimbang, dan gue berharap ada kabinet bayangan yang bisa diperlihatkan sih, agar tadi yang jadi concern lu tuh nggak terjadi gitu. Karena kita pasti pengen tahu kalaupun dilanjutkan siapa nih yang ngerjain gitu kan. Gitu. Apa jangan-jangan nih misalkan pemenang dari nomor urut sekian tuh timnya ternyata lebih nggak oke kok dari yang megang sekarang gitu misalkan gitu. Jadi at least masyarakat punya bayangan, ibaratnya kayak ada previewnya dulu ya kan, ada free trialnya dulu ya kan. Iya, karena kalau ngebahas food estate buat gue tuh iya rumit, simple. ya rumit, tapi niatnya tuh Nggak baik simple. loh. Karena kan sebenarnya itu adalah lahan yang memang rencanakan biar kita punya punya wilayah untuk mengembangkan produk pangan kita gitu ya di situ. Sebenarnya bagus gitu. Terus sampai petani-petaninya juga sudah ada yang dimigrasi ke sana gitu ya. Walaupun memang problemnya adalah mereka kembali ke lokasi, ke daerah asal karena memang tidak berkembang, karena mangkrak dan lain-lain gitu. Jadi menurut gue itu sebenarnya implementasinya sih gitu harus menemukan orang-orang yang tepat, bukan karena analisa wilayah sudah begitu lama dilakukan gitu ya. Berarti kan irigasi dan lain-lain itu sudah diperhitungkan kan. Gue percaya bahwa sebenarnya SDM yang bermasalah gak gitu. Lebih ke orangnya berarti ya. Lebih ke orangnya. Makanya butuh banget kabinet bayangan gitu. Maupun mau lanjut atau enggak, kita pengen tahu siapa ngerjain siapa gitu. Setuju. Ya enggak? Oke. Kayaknya kita lanjut ke berita kedua. Oke. Kita lanjut ke berita kedua ya. Nih kita ambil dari Tribun Bisnis. Nah kali ini kita bahas sesekali soal BUMN nih. Gaji karyawan PT Dirgantara Indonesia bermasalah. Menterinya nih, Menteri BUMN bilang, ya Pak Erick Thohir bilang itu bukan pemotongan. Jadi beredar informasi yang menyebutkan bahwa pembayaran gaji karyawan PT Dirgantara Indonesia ini bermasalah. Katanya pembayarannya bukan dipotong tapi dicicil. Ingat, bukan dipotong tapi dicicil, beda dong ya kan. Beda. Jadi Pak Erick menegaskan Kementerian BUMN akan terus mendorong manajemen PT DI untuk segera melunasi hak-hak kepada karyawannya. Pasti kita bantu dong PBR-nya. Nah, kalau komentar lu atas kasus ini gimana? PT DI ini merupakan perusahaan yang bergerak di industri pesawat kan ya? Iya jelas. Yang termasuk ke dalam industri pertahanan ya kan? Industri pertahanan. Nah, industri pertahanan itu di bawah Menteri Pertahanan kita bukan yang mendapatkan penilaian sebagai menteri terbaik. Enggak, maksudnya menterinya terbaik tapi pegawainya di bawah-bawah banget ya, sedih banget kok miris gaji dicicil. Gimana ini enggak maksudnya? Ya kalau secara posisi memang kan lebih ke BUMN ya dibanding ke Kementerian Pertahanan gitu kan. Baik. Walaupun ya mungkin memproduksi apa sih namanya yang tadi lo bilang gitu kan, pesawat terbang kayak gitu-gitu kan. Tapi yang gue baca dan gue simak ini, jadi problemnya itu lebih disebabkan karena adanya permasalahan dalam pengelolaan kas, kas ya kan, dan pembayaran ya yang nggak masuk sesuai waktu gitu. Jadi pengelolaan uangnya nih gitu. Nah, apalagi kondisi kas perusahaan si PT DI ini juga lagi kosong, jadi terpaksa harus dicicil. Jadi ya tetap sih mau bagaimanapun juga ya, disayangkan aja. Lu bayangin deh, BUMN sekelas PT Dirgantara ini ngalamin kasus kayak gini gitu. Apa jangan-jangan memang ada mismanajemen gitu kan? Walaupun kita tahu ya bisnis industri pesawat ini bukan kayak saya mau pesan 10 pesawat ya kan, bulan depan tolong diproduksi, nggak kayak gitu. Prosesnya butuh waktu yang sangat panjang gitu kan. Mulai dari indennya lama gitu. Gitu kan, mesennya gitu kan. Belum kerja sama antar negara, bukan berarti lo punya duit lo ntar gue kirim barang secepatnya, enggak, akan prosesnya agak rumit gitu. Cuman ngerakit balik lagi gitu ya. yang ngerakit sendiri, build up. Cuma sayang aja sih kenapa BUMN gitu kan sekelas PT Dirgantara Indonesia nih ngalamin kasus kayak gini gitu kan.
kayak agak-agak mengkhawatirkan aja. Apalagi tadi dibilang kan yang sempat tadi gue sebut adalah kasnya juga lagi kosong nih. Bayangin buat buat ngegaji karyawan gitu kan. Para ahli-ahli penerbangan gitu kan, ahli-ahli dirgantara ini gajinya dicicil gitu. Nah, gue takut aja jadi presiden buruk ke depannya gitu kan. Atau apa memang ada masalah di perusahaan ini yang perlu diperbaiki ke depannya gitu. Oke. Kalau misalnya ini nggak ada hubungannya dengan Menteri Pertahanan, oke, mungkin gue salah di situ ya. Terus tapi kalau kita bahas mengenai BUMN ini juga berarti masalah. Dua-duanya tetap masalah. Tetap masalah. BUMN itu menurut gue bermasalah karena terlalu banyak. Ini bukan kata gue ya. Silahkan kalian browsing sendiri. Banyak banget yang memang banyak yang apa ya. Mungkin kalau kita baca tuh BUMN tuh sering banget memberikan jabatan privilege kepada orang-orang yang mungkin titipan gitu. Sense of oligarkian tuh tinggi sekali gitu ya. Ya gue ngerasa banyak banget dari BUMN itu yang bermasalah, dan kalau sampai ada pegawai-pegawai yang gajinya dicicil, itu kan berarti bukan dicicil, itu bukan, maaf ya Pak Erik ya, kalau misalnya sampai menganggap ini sebagai ya kita bantu kok gitu ya, kayak as if itu mudah. Pak, nggak semua orang sekaya Bapak gitu loh. Cicilnya lu baca nggak? Cicilnya berapa? 1 juta dulu. Iya, sempat baca itu dicicilnya 1 juta itu kayaknya. Lu digaji, gue nanya sama lu, mau nggak digaji kasih 1 juta dulu? Dicicil. Nggak ada yang mau. Gue juga nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya sampai ngomongin nanti juga kita bantu, kayak nggak, buat gue tuh kayak keterlaluan sih menurut gue gitu. Dan ini perusahaan besar gitu loh, ya kan? Gitu. Sampai kas kosong gitu, gue nggak ngerti gitu. Ya sedih aja sih gue. Maksudnya sampai dikasih gaji 1 juta dulu, cukup apa 1 juta sebulan sekarang? Bayangin orang yang ada cicilan KPR ya kan, bayar uang gedung sekolah anak gitu kan. Iya kan? Dan ini tuh sebenarnya berita yang ketutup-tutup loh sama berita yang lain gitu. Jadi gue harap ini jadi perhatian publik juga ya, karena ini ya ketutup berita pilpres nggak sih? Asli banget gitu. Pak Erik tolong jangan menganggap ini sebagai masalah biasa. Ini masalah penting, bahwa keberlangsungan hidup sebuah perusahaan ini penting loh gitu. Masa sih bos-bosnya pada kaya-kaya, ini pegawai-pegawai kecilnya dikasih cuma sejuta, like come on man, like it's just sadis sih menurut gue. Buat gue pribadi itu sadis banget, karena ongkos aja berapa, bensin berapa, makan berapa, apalagi udah akhir tahun ya kan, orang pada mau liburan, pada mau jalan-jalan Pak, atau ditolong gitu Pak. Ya kan? Dan kata-kata yang ya kita bantu kok gitu. Apa tadi bahasanya sih? Ya dibantu. Ya bahasanya tuh kayak tenang aja gitu, kayak nggak. Tenang aja 1 juta dulu, bulan kemudian 1 juta lagi gitu kali maksudnya. Jadi 2 bulan 2 juta. Tega banget sih. Ini penting nih ya, BUMN ini kan harusnya, BUMN nih ya, salah satu concern gue BUMN. BUMN itu harus mulai berpikir mandiri. Buat gue BUMN kurang mandiri. Begitu ya? Iya, BUMN itu harus mulai berpikir gimana caranya berstrategi untuk menghasilkan uang. Gitu. Karena gue ngeliat BUMN tuh selalu terlalu ketergantungan gitu sama negara gitu. Harus mulai berstrategi gimana caranya bisa menghasilkan uang. Ini juga sebenarnya gue lupa ya, gue sempat baca ini di mana, apa dengerin dari mana gitu. Tapi ini sudah berapa tahun lalu juga sudah pernah dibahas bahwa BUMN tuh memang tidak mandiri gitu, dan mereka tuh harus mulai berstrategi. Inilah kenapa jangan lagi memberikan jabatan-jabatan kepada orang-orang secara karena kenal gitu loh. Iya, pilihlah orang-orang yang benar-benar bisa berstrategi, yang bisa menggunakan akalnya gitu, biar bisa menghasilkan uang, biar BUMN ini bisa memberdayakan pegawainya dengan uang sendiri gitu. Ntar kalau kena teman-teman atau orang-orang yang udah berhasil gitu kan ngebantu dalam tim pemenangan itu ditaruh di mana dong? Kalau misalkan BUMN isinya orang-orang yang terpilih semua. Iya kan, sebel banget gitu, banyak banget gitu ASN titipan gitu kan, gitu kayak gue. Udahlah, BUMN benar-benar deh, ini BUMN Pak Erik ya, BUMN tuh harus banget mandiri, harus banget bisa cari uang. Stop
meng-hire orang-orang kenalan sampai siapa? Lu sempet ya dari Slang tuh siapa? Abdi. Iya, Mas Abdi juga sempat gitu. Gue mohon maaf ya, bukan merendahkan atau meng-underestimate. I like Mas Abdi, tapi gue nggak ngerti kompetensinya di mana. To be honest. Oke, kita lanjut. Berita ketiga. Berita ketiga ya. Ya. Diambil dari Detikcom. Seru nih beritanya nih. Ini seru nih. Ini kayak buat kalian-kalian yang suka main dukun. Enggak dong. Oh, enggak. Polisi selidiki dugaan kelalaian atas tewasnya pasien Gus Samsudin. Waduh. Tahu dong Gus Samsudin? Tahu. Kenal nggak? Yang orangnya gondrong. Iya kan? Yang suka main tenaga dalam itu ada videonya dia. Kamehameha apa-apa gitu nggak tahu deh. So, ini berita menyedihkan sebenarnya. Enggak, bukan seru. Berita menyedihkan karena ada ditemukan pasiennya ya meninggal dunia ya, Lin ya. Seorang wanita asal Morok Rembangan, Surabaya. Berusia 59 tahun ditemukan tewas di kamar mandi Pondok Nuswantoro milik Gus Samsudin. Keluarga menduga ada kelalaian dari pihak Gus Samsudin sebab SWI baru ditemukan 2 hari kemudian dalam kondisi tewas di kamar mandi umum. Polres Blitar tengah melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Polisi tengah memeriksa rekaman CCTV yang ada di pondok tersebut. Nah, menurut lo gimana, Kak? Ini keterlaluan banget ya. Kalau menurut gue sih ya jelas, kalau soal lalai ini pengelola pondoknya ya jelas lalai banget nih. Kok bisa-bisanya ya ada kamar mandi gitu kan, itu tertutup selama 2 hari terus kayak nggak ada petugas yang ngecek gitu. Biasanya gini loh, lo mau di tempat umum, apa perkantoran, biasanya kan dicek kan, ini nih kondisi kebersihannya jelas gitu kan, apalagi nih kok pintu yang bilik yang nomor ini kok ketutup terus gitu, apa ada orang di dalam, apa rusak gitu. Itu kan yang basic aja gitu, apalagi di sini di pondok ini memang banyak orang-orang yang berobat ya kan, berobat dalam tanda kutip berobat gitu kan. Terus udah gitu juga ada hal yang unik nih gitu. Jadi sewaktu disamperin sama Dinas Kesehatan Blitar buat klarifikasi. Jadi Gus Samsudin juga bilang kalau jadi ditanya ini emang di korban nih pasien ini gitu kan, ke situ tuh lo apain gitu kan, bisa dibilang kayak gitu kan. Enggak kok, enggak diapa-apain, enggak ada pengobatan yang khusus apa gimana, cuma dikasih support sama nasihat. Support sama nasihat gitu. Nah, ada juga keanehan gitu. Jadi suaminya korban juga bingung sama orang-orang yang ada di pondok tersebut. Kok kayaknya kesannya kayak acuh gitu kan, kayak cuek gitu, terus cenderung nyepelein waktu dia kebingungan nyari istrinya. Karena kan 2 hari, kebayang dong, nih istri saya ke tempat ini 2 hari kok tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar. Jadi orang-orang di sana juga kayak cuek aja gitu kan. Apalagi ketika dia minta ngecek, tolong dong Pak ngecek CCTV-nya, dia mau ngelihat siapa tahu si istrinya ini terlihat di CCTV gitu kan. Ketika masuk ruangan mana, keluar masuk misalkan kayak ternyata kan di kamar mandi nih gitu kan, harusnya kan kecek gitu. Nah ini si pihak pondoknya juga kayak jangan gitu, kayak nggak mau dicek gitu kan. Yang bikin si suami gitu. Pasien ini agak-agak kok gini sih gitu, makanya dia ke polisi gitu kan, minta tolong dicek gitu. Ini sayang aja sih kejadian kayak ini, terlepas. Si neneknya kenapa datang ke sana, katanya kenapa? Biasanya sih kalau yang kesini ini biasanya memang ini ya tujuannya kayak pengobatan gitu, memang punya sakit apa gitu. Ya ini juga fenomena ya di masyarakat di Indonesia gitu kan, banyak yang memilih pengobatan alternatif ketimbang yang medis yang resmi gitu. Misalkan gini loh, sebenarnya nggak ada yang salah ya kalau misalkan lu mau berobat alternatif, silakan aja. Tapi kalau ketika kondisinya udah berat ya kan, kondisinya udah let's say parah gitu, terus lo nggak pernah ngecek kondisi lo secara medis, apa lo cek darah apa gitu, lo malah bela-belain pergi ke tempat seperti ini gitu ya sangat disayangkan sih gitu. Nah ini banyak kejadian di masyarakat kita gitu, Lin. Gue bingung deh. Pertama dia izin mengobati aja nggak ada ya, izin pengobatan, izin praktek nggak ada. Kedua, Gus Samsudin itu kalau ngasih harga katanya mahal loh, dari 10 sampai 25 juta. Wow. Pengobatan kok dia. Kalah dokter aja nggak segitu sekali kontrol ya kan? Katanya rata-rata ya, mungkin ada yang sekedarnya, gue nggak tahu. Tapi katanya segitu. Mungkin itu harga yang dipublikasikan gitu ya, biar kalau datang udah tahu harganya berapa. Tapi
Gue nggak ngerti kenapa orang masih banyak yang percaya sama orang-orang kayak gini. Kalau sampai bener meninggal karena pengobatannya, masa cuma gara-gara dinasehatin sih gitu. Dia kan suka main tenaga dalam gitu kan. Gitu. Ya. Ada sesuatu yang dilakukan Ya, gue sih nggak percaya ya dia punya kemampuan tersebut. sangat disayangkan ya gitu kan. Nah kalau gue feeling gue sih mungkin nggak ada treatment khusus yang gimana membahayakan gitu. Cuman ketika kondisi seseorang, apalagi ibu-ibu udah di usia hampir 60 tahun gitu kan, mungkin kondisinya udah agak-agak let's say parah gitu kan, entah perlu penanganan khusus. Dia malah berobat ke tempat kayak gini gitu kan, ya harusnya keluarga juga ada yang nemenin biasanya, Lin. Entah anak ya kan atau pasangan itu ditemenin gitu. Dia ini kayaknya berobat sendiri gitu kan, terus dia masuk kamar mandi, di sana dia meninggal dunia gitu. Sampai 2 hari nggak ada yang ngecek kamar mandi, itu gue bingung sih. Iya. Ya, biasanya kan ada petugasnya gitu loh. Kalau nyadar gak sih kalau misalkan kayak di mall atau di perkantoran tuh suka ada checklist tuh kalau di toilet ada checklist. Jadi petugas shift misalkan let's say sehari tuh ada 3 petugas, shift sekian tuh dia nyontreng gitu. Oh, udah dicek kondisi oke, apa segala macam. Nah, berarti di satu sisi lu mau mengobati orang ya kan, tapi di lain hal kebersihan aja tidak dikontrol dengan baik gitu kan, ya kan. Kok bisa-bisanya toilet atau WC ini lu biarin gitu aja gitu loh, ya kan, nggak kayak abai gitu atau lalai petugasnya gitu. Iya dong, itu kan menurut gua harus berjalan beriringan gitu. Kayak misalkan gini, lu ke rumah sakit, rumah sakit tempat lu berobat biar sehat biar sembuh, tapi rumah sakit toiletnya jorok, lu jadi nggak percaya dong sama rumah sakit itu, ya kan? Harus seimbang gitu, harus jalan, ya kan? Mungkin karena itu adalah pengobatan alternatif, toiletnya juga alternatif. aduh, jadi itu ya. Standarnya sesuka-sukanya gitu ya. Tapi itu gue pengen tahu soal namanya tuh. Ya. Gus Samsudin. Ya. Kenapa namanya Gus Samsudin? Biasanya itu ada penamaan khusus gitu nggak? Kalau sepengetahuan gue Pake itu Gus. yang orang-orang yang ada nama panggilan Gus itu seperti Gus Dur ya kan, Abdurrahman Wahid panggilannya Gus Dur. Gus itu kan panggilan dari anak kiai, ulama gitu kan di Jawa Timur ya, Gus gitu kan. Nah, gue nggak tahu nih. Terakhir akhir-akhir ini banyak orang mengklaim atau menambahkan imbuhan nama Gus di depannya. Apakah benar-benar dia adalah putra atau keturunan dari kiai kah beneran atau enggak? Ya perlu ditelusuri gitu kan latar belakangnya gitu kan. Ya gue sih bukan nggak boleh klaim sembarangan, misalkan kayak gue gitu tiba-tiba pakai nama Gus gitu, nggak boleh karena bokap kan bukan ulama, bukan kiai, ya nggak boleh gitu kan, gitu. Kalau gue gini, mungkin itu pertama ya, mungkin kalau misalnya kalian masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu, mungkin itu salah satu yang harus dicek deh kayaknya. Itu nama penamaan dia itu bener atau enggak gitu, dilihat dari apa. Soalnya mungkin orang ada yang percaya bahwa orang-orang tertentu ini yang mungkin punya darah keturunan dari kiai atau dari ulama mana segala macam, mungkin dia punya kekuatan spiritual tinggi. Karomah istilahnya. Karomah, gue nggak ngerti. Tapi mungkin juga doanya lebih manjur gitu. Mungkin ada I don't know, like kepercayaan seperti itu ya. Lebih gitu. Gampang diijabah gitu istilahnya. Iya gitu. Mungkin wajarnya setiap agama juga begitu kok, sama mau di agama apapun pasti ada yang ada kecenderungan seperti itu. Cuman mungkin ini yang bahaya gitu. Kalau misalnya datangnya sampai ke tempat abal-abal kan bukan cuma Gus Samsudin mending sekarang sudah ada di dunia, di zaman viral ya gitu. Dulu kan ada zamannya dukun robot gedek. Bukan, dia nggak dukun, dukun AS. Robot gedek bukan dukun. Salah. Oke. Siapa dukun beranak itu ya? Iya. Siapa namanya? Kok bukan dukun beranak? Dukun AS. Film ya. Film. Iya. Kalau iya. Siapa namanya? Aduh, lupa gue. Bukan robot gedek gitu kayaknya. Siapa sih nama aslinya dia? Kan lu temenan. Aduh, gue lupa, di browsing nih, pasti browsing. Oh enggak. Aduh, gue lupa ya, gitulah. Kan banyak ya. Kalau misalnya kebetulan di zaman viral ini sudah banyak
Kalau dia tuh sebutannya dukun juga nggak sih kalau orang kayak gitu? Biasanya sih nggak. Biasanya banyak orang atau tokoh yang mengobati ini menolak disebut dukun karena agak konotatif ya kan, kesannya negatif gitu, lebih biasanya orang menyebut paranormal apa orang pinter gitu. Walaupun spesialisasinya kan beda-beda ya kan, gitu. Ada yang IQ-nya juga belum tentu tinggi padahal. IQ lagi gitu kan. Jadi ada yang cuman buat nanya sesuatu hal, masalah, ada yang sampai tahapnya ngobatin gitu. Ya cuma itu, balik lagi sih sebenarnya gini, mau itu dijadikan pilihan untuk alternatif itu silakan gitu kan. Tapi kalau saran gue gitu kan buat masyarakat, buat siapa aja, tetap medis diperiksa atau dicek secara medis itu tetap gitu. Kayak misalkan gini, ada orang stres langsung dibawa ke paranormal, dibilangnya wah ini nih gini. Ternyata dia cuma butuh ke psikolog gitu loh, ya kan? Iya gitu kan. Oh ternyata dia agak stres karena begini gitu. Padahal si orang pinternya juga cuma ngasih air putih didoain gitu. Gitu ya. Iya. Mau pengobatan alternatif silakan ya kan, tapi tetap medis jadi acuan utama gitu. Iya. Lu nggak percaya gitu ke dukun? Udah banyak yang berkurang kan, dibongkarin sama pesulap merah soalnya. Oh iya. Oh iya. Banyak yang dibongkar ya sama pesulap merah ya kan, yang abal-abal ya prakteknya. Pesulap merahnya hilang ya sekarang ya, udah nggak pernah kedengeran lagi. Rambutnya hitam. Pesulap hitam jadinya gitu kan. Iya. Kalau ngomongin tadi kan lo sempat tanya, lo percaya atau enggak gitu kan? Dengan dukun-dukun itu. Nah, jadi gini, gue sih proporsional ya. Ada beberapa hal yang gue percaya gitu kan, gitu ke dalam hal-hal tertentu gitu kan. Magic. Iya, jadi memang yang ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan secara medis, iya gitu kan. Oke. Tapi tetap kalau misalkan dengan kondisi badan ya kan, yang terkait sama kesehatan, misalkan kayak lu pucet ketempelan gitu kan, ya misalkan kayak gitu, ternyata orang malah nggak BAB 2 hari gitu kan, ternyata kan bukan ketempelan gitu kan. Gitu loh, Ketompelan. itu nempel banget jadi nggak copot gitu kan. Gitu loh. Jadi kayak dilihat case per case juga gitu kan. Iya bener. Iya sih, orang tuh kadang-kadang suka berlebihan ya gitu, melihat suka self diagnose gitu, bener. Jadi mereka tuh terlalu banyak berpikir bahwa ini pasti gue ya gitu ya, kayak ketempelan karena mungkin ada paku kayak di dalam otak gue gitu. Kayak orang terlalu percaya, banyak yang terlalu percaya kayak gitu-gitu. Gue juga nggak mau ya amit-amit gitu ya. Bukan ngomong bahwa itu sesuatu yang kayak nggak mungkin deh. Tetap gitu. ada, kita mempercayai ada hal-hal yang tidak terlihat di dunia ini, entitas gaib itu ada gitu Gue kan. tuh pengen bilang gue nggak percaya, tapi jangan mau. Gue takut juga. Iya. Makanya tadi gue bilang, gue juga tetap mempercayai entitas gaib yang ada di dunia ini. Kita hidup berdampingan, tapi tidak melulu semua yang ada di kita derita di tubuh kita itu langsung kita ke ke dukun dalam tanda kutip gitu kan. Terus kita mengesampingkan dokter medis, ya nggak boleh gitu juga gitu kan. Oke. Tapi gue mau nanya nih, kalau lo melihat Gus Samsudin, lo percaya nggak bahwa beliau punya kekuatan magis? Atau mungkin punya sense of spirituality-nya lebih tinggi dari manusia biasa? Punya niat baik. Gue percaya dia nggak bisa kamehameha karena itu cuma Dragon Ball aja. Niat buat nyari uang, Niat membuka lapangan kerja ya. Iya. Ya mungkin kadang-kadang orang kayak gitu tuh karena awalnya kebetulan, kebetulan dia doain siapa, neneknya atau tantenya, terus gue punya kekuatan nih, terus akhirnya jadi buka. Atau untuk membuktikan mungkin besok-besok kita bisa undang jadi narsum. Gue mau banget sih interview. Kayaknya bakalan seru sih. Nanti tiba-tiba di kamehameha loh nanti teleprompternya. Aduh, mudah-mudahan tidak ada nenek-nenek yang lain ya yang mengalami hal serupa ya. Karena kita nggak tahu loh, di belahan Indonesia ini banyak banget pelosok-pelosok yang pasti banyak Gus Samsudin yang lain gitu. I'm not saying that he's a bad person ya, tapi pasti banyak orang-orang yang merasa dirinya punya kekuatan, terus
bertemu dengan nenek yang mungkin penyakitnya udah kronis malah jadi salah gitu. Iya, Ya nggak sih? Tidak ditangani secara tepat gitu. Benar, ya. Walaupun walaupun banyak dokter-dokter yang juga masuk ya jalur istimewa gitu ya. Belum tentu jadi dokter yang gue tutup aja gitu. Tapi tetap harus ke dokter. Mau nggak mau. Tetap ya, agak nyenggol-nyenggol dikit ya. Nyenggol-nyenggol dikit tetap. Ini emang Yorin emang hebat lah, pokoknya udah mantap lah. Oke lah kalau gitu. Kayaknya sudah cukup ya. Gue Ya. ngomongin ginian gue gak kuat. Sudah di 2 episode tapi jurang semua. Ya, jangan lupa sampaikan pandangan kalian di kolom komentar ya. Thank you for watching. Bye-bye.